Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan menjelaskan tentang keterkaitan perencanaan tenaga kerja dengan sistem informasi manajemen. Pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen dibangun untuk mendukung proses yang berjalan dalam organisasi, di mana tercakup di dalamnya antara lain proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Secara akurat, sistem informasi manajemen harus dapat memberikan informasi mengenai kondisi real organisasi. Salah satu bagian dari sistem informasi manajemen yang penting adalah sistem informasi sumber daya manusia atau SIS-SDM, karena sumber daya manusia merupakan aset yang sangat berharga bagi organisasi. Sistem informasi sumber daya manusia atau pertemuan antara bidang ilmu, manajemen sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Sistem ini menggabungkan MSDM sebagai suatu disiplin yang utama, mengaplikasikan bidang teknologi informasi ke dalam aktivitas-aktivitas MSDM seperti dalam hal perencanaan dan ajang sistem pemrosesan data dalam serangkaian ajang-ajang yang terstandarisasi dan terangkum dalam aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning. Fungsi manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, yang keempat pengendalian, yang kelima pengadaan, yang keenam pengembangan, yang ketujuh kompensasi, yang kedelapan pengintegrasian, yang kesembilan pemeliharaan, yang kesepuluh kedisiplinan. Model pengembangan sistem informasi manajemen dalam sumber daya manusia. Pembangunan atau pengembangan SIM SDM dalam suatu organisasi harus disesuaikan dengan visi dan misi organisasi. Tujuan utama dari pembangunan dan pengembangan sistem SIM SDM haruslah dapat memanusiakan karyawan suatu organisasi dengan cara memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu melaksanakan aktivitas pekerjaan sehari-hari. Sebelum mengembangkan atau mengganti sistem yang baru, sistem lama yang ada harus dipahami dan dikaji kekurangan dan kelebihannya. Tujuan pengembangan sumber daya manusia sebagai produktivitas kerja, efisiensi, kerusakan, kecelakaan, pelayanan, moral, karir, konseptual, kepemimpinan, balas jasa, dan konsumen. McLeod menyatakan bahwa dalam model SIM SDM ada beberapa subsistem yang terlibat di dalamnya, antara lain sistem informasi akuntansi, yaitu data yang ditangani oleh SIM SDM merupakan campuran elemen-elemen data personel dan data akuntansi. Contoh elemen data personel misalnya tanggal lahir, anjang, dan jumlah tanggungan. Contoh elemen data akuntansi seperti upah per jam, gaji bulanan, pendapatan kotor bulan ini, dan pajak penghasilan. Yang kedua, subsistem penelitian sumber daya manusia. Subsistem ini mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus, penelitian dadakan karena informasi tertentu belum terdapat dalam SIM SDM. Contohnya adalah penelitian suksesi calon bagi porsi tertentu, analisis dan evaluasi jabatan, serta penelitian keluhan. Next. Subsistem intelijen sumber daya manusia. Subsistem ini mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan perusahaan. Elemen lingkungan yang menyediakan data ini meliputi pemerintah, pemasok, serikat pekerja, masyarakat global, masyarakat keuangan, dan pesaing. Banyak dari intelijen ini dikumpulkan melalui sistem formal. Yang keempat, database SIM SDM. Database SIM SDM dapat berisi data yang menjelaskan tidak hanya pegawai, tetapi juga organisasi dan perusahaan di lingkungan perusahaan. Sebagian besar database ini ditempatkan pada ajang sentral perusahaan, tetapi database lainnya berasal di divisi SDM, divisi lain, dan di luar pusat pelayanan. Perangkat lunak yang dapat digunakan dalam manajemen database di antaranya IMS, Focus,
DB2 dan DBES. Yang kelima, output SIM SDM. Manajer SDM menggunakan output SIM SDM lebih sering manajer dari manajer lainnya. Pemakaian SIM SDM menerima output dalam bentuk laporan ajang dan jawaban atas database queries. Sebagian besar perangkat lunak yang digunakan untuk output merupakan hasil pengembangan ajang antara perusahaan dan sistem informasi. Yang keenam, subsistem perencanaan kerja. Perencanaan kerja melibatkan semua kegiatan yang memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi kebutuhan pegawai di masa datang. Yang ketujuh, subsistem perekrutan. Penelusuran pelamar telah diterapkan secara ekstensif. Subsistem manajemen ajang kerja. Aplikasi subsistem ini meliputi penilaian kinerja, pelatihan, pengendalian posisi, relokasi, keahlian atau kompetensi, sukesi, dan kedisiplinan. Manajemen ajang kerja sangat jarang diaplikasikan fenomena tersebut karena subsistem ini cukup sulit diterapkan. Subsistem kompensasi. Aplikasi yang berhubungan dengan gaji merupakan aplikasi ajang yang paling mapan dalam bisnis. Maka dari itu, subsistem ini merupakan yang paling sering diterapkan oleh perusahaan. Aplikasi yang sering dikembangkan dalam manajemen kompensasi mencakup peningkatan penghargaan, gaji kompensasi eksekutif, insentif, bonus, dan kehadiran. Subsistem benefit. Berbagai aplikasi dalam subsistem ini umumnya sangat rumit dan sukar dilakukan. Kerumitan aplikasi tersebut menunjukkan bahwa SDM bukan sekedar menerapkan aplikasi yang mudah. Subsistem ini merupakan bukti bahwa SDM telah berhasil dalam mencapai end-user computing. Subsistem pelaporan lingkungan. Aplikasi yang terlingkup dalam subsistem ini antara lain catatan equivalent opportunity EEO, analisis EEO, peningkatan serikat pekerja, catatan ajang, bahan beracun, dan keluhan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pembangunan atau pengembangan SIM SDM, Merimin, Tanjung, dan Prabowo 2006, sebagai berikut. Yang pertama, investigasi sistem. Pengumpulan informasi yang dibutuhkan berupa data primer dan data sekunder. Data-data yang telah diperoleh dikumpulkan sebagai suatu dokumentasi dari sistem informasi yang ada dan digunakan di bagian kepegawaian. Setelah itu, data-data tersebut dijadikan bahan pertimbangan perancangan SIM SDM yang akan dikembangkan. Yang kedua, memahami dan mengevaluasi sistem yang ada. Proses ini bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari sistem yang ada. Kelemahan dan kekurangan sistem yang ada perlu diperbaiki dan disempurnakan. Di sisi lain, kelebihan sistem yang ada perlu dipertahankan dan dimunculkan anjang dalam sistem baru. Yang ketiga, identitas kebutuhan pengguna. Pembangunan atau pengembangan solusi sebaiknya menggunakan pendekatan user-centered. Tidak ada satupun aplikasi atau user interface yang dapat cocok untuk seluruh pengguna. Oleh karena itu, tenaga teknologi informasi Anja memiliki kesempatan untuk berperan dalam menyediakan solusi bagi pengguna. 2. Analisis sistem. Tahap ini memerlukan keterlibatan manajemen eksekutif, analisis sistem, dan pengguna untuk menentukan sistem informasi yang diperlukan secara spesifik. Hal pertama yang dilakukan adalah penentuan jenis informasi yang dibutuhkan. Langkah selanjutnya adalah menentukan kebutuhan kapabilitas proses informasi untuk masing-masing aktivitas sistem. Ketiga, laporan hasil investigasi dan analisis. Setelah melakukan investigasi dan analisis, maka diperoleh gambaran secara detail tentang sistem yang ada. Hasil dari investigasi dan analisis sistem tersebut dilaporkan kepada organisasi yang menginginkan perubahan sistem. Laporan tersebut berisi yang pertama, uraian, anjang, dan skop atau anjang, investigasi dan analisis. Yang kedua, deskripsi sistem yang ada dan operasinya. Yang ketiga, uraian tujuan atau objektif dan kendala sistem. Yang keempat, deskripsi tentang masalah-masalah yang belum teratasi dan potensi masalah.
Yang kelima, uraian tentang asumsi selama proses investigasi dan analisis. Yang keenam, rekomendasi sistem baru dan kebutuhannya untuk desain awal. Yang ketujuh, proyek kebutuhan sumber daya dan biaya. Desain sistem. Desain sistem didefinisikan sebagai proses di mana kebutuhan-kebutuhan telah diuraikan pada tahap analis. Kemudian diterjemahkan ke dalam model presentasi perangkat lunak. Desain sistem terdiri dari 3 bagian, yaitu desain user interface, desain data, dan desain proses. Langkah-langkah dasar dilakukan dalam proses desain antara lain mendefinisikan tujuan sistem, membangun sebuah model konseptual, menerapkan kendala-kendala organisasi, mengidentifikasi aktivitas pemrosesan data. Implementasi sistem. Program komputerisasi yang tersusun perlu diuji coba dalam waktu yang memadai, sampai semua bagian di dalam organisasi tidak lagi menemukan kesalahan pada program tersebut. Tahapan ini dilanjutkan hingga sistem tersebut dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan keinginan pengguna. Beberapa hal yang terdapat dalam tahap ini sebagai berikut. A. Akuisisi perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan. Pembangunan atau modifikasi pengembangan perangkat lunak. Pelatihan bagi user, dokumentasi sistem, konversi sistem. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.